Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Welcome to Pesri bagi kamu yang sudah memilih, khususnya mahasiswa yang memilih program studi manajemen patisserie di Politeknik Pariwisata Medan untuk tahun akademik 2021-2022. Sekali lagi selamat di saat dalam kondisi pandemik seperti ini. Kamu masih menjadi orang yang terpilih dan laki dalam beruntungnya saya pikir untuk bisa memilih di Politeknik Pariwisata Medan yang di bawah Kementerian Pariwisata di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jadi sekali lagi kami ucapkan mewakili saya sebagai Ketua Program Studi Manajemen Patisserie, welcome to Manajemen Pastry yang tampilannya sekarang ini. Kamu sudah melihat inilah yang akan kamu buatkan, inilah nantinya yang 3 tahun lebih kurang, ya pastinya yang pas 3 tahun untuk kamu dalami mengikuti pembelajaran dalam proses pembuatan pastry and bakery. Tapi yang pasti bukan hanya ini saja, bukan hanya bentuk gambar dari yang sekarang ini ditampilkan kamu akan menjadi ahli dalam bidang ini, tapi yang pasti kamu juga akan mendapatkan ilmu-ilmu lain secara kontingensi skill, tidak hanya melalui vokasional yang kamu dapatkan dalam bidang pastry and bakery ini. Baik, saya lanjut. Saya perkenalan dulu, nama saya Rama Indra. Saat sekarang ini saya masih diberikan amanah oleh pimpinan di Poltek Medan untuk membawa kapal berlayar ini sampai menuju yang terbaik, dan mudah-mudahan amanah yang masih saya dapatkan ini bisa memberikan yang terbaik buat kamu semua sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan, khususnya manajemen patisserie. Oke, yang pertama kami akan menampilkan dulu profil daripada program studi manajemen patisserie. Kalau dulu asal muasalnya program studi ini dibentuk dari tahun 2012. Oke. Awalnya pun memang saya waktu itu yang dipilih oleh manajemen juga untuk menghandle ataupun untuk sementara manajemen yang baru dibuka di tahun 2012. Jadi program studi yang mungkin bukan paling mudah ya, setelah program studi yang dibentuk pada tahun 1992, program studi ini termasuk yang dibentuk pada tahun 2000-an. Nah, dulu namanya sebelum Politeknik Pariwisata Medan ini, saya pikir beberapa di antara kamu juga sudah mendapatkan informasi mengenai perjalanan daripada Politeknik Pariwisata Medan ini. Ya mungkin tidak semuanya, yang pasti kami meyakini, saya juga meyakini kamu kemari ini kan sudah pasti ada info dari kawan, kerabat, orang tua, siapapun dia, mengenai apa yang kamu pilih sekarang ini di Politeknik Pariwisata Medan. Jadi dulunya bernama Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata yang tahun 92 itu dibentuk, dan saya termasuk daripada salah satu alumninya yang kedua di Politeknik Medan ini. Jadi kalau dulu namanya adalah BPLP, kemudian tahun 98 berganti nama lagi dengan Akademi Pariwisata Medan tahun 98, dan terakhir yang terbaru tahun 2018 maka diganti nama kembali menjadi Politeknik Pariwisata Medan. Karena memang ketika nama ini berganti, bertambah besar juga lah ruang lingkup pekerjaan dan program studi yang akan diemban oleh institusi pariwisata ini. Jadi kalau dulu cerita sedikit nih mengenai flashback ketika saya juga kuliah, itu tuh ada di BPLP, itu ada di gedung XAPDN. Kalau kamu tahu dulu Indosat yang di Jalan Perintis Kemerdekaan dekat dengan rumah sakit umum Pringadi Medan, disitulah tempat kami dulu kuliah dari mulai tahun 92 sampai tahun 90 sampai tahun 2000 2001. Jadi kampus Poltek Medan yang sekarang berada di Jalan Rumah Sakit Haji ini itu merupakan gedung yang sudah pindah dari gedung yang lama di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan mudah-mudahan di antara kamu semua sekarang ini yang sudah memilih Politeknik Medan mungkin baru melihat di halaman website ataupun dari googling ataupun dari manapun dia, dari Instagram, mengenai gambaran umum mengenai Politeknik Medan secara virtual
ataupun secara Google gitu ya. Nah, hari ini mudah-mudahan setelah kamu mendengarkan apa yang kami bawakan ini, yang kami sampaikan informasi ini, kamu akan bisa datang ke kampus secara nyata bagaimana fisik daripada kampus ini sebenarnya. Mudah-mudahan pandemi yang melanda dunia ini segera berakhir, kita doa bersama, dan kita akan segera bertemu kembali untuk bisa offline tetap muka dengan kalian semuanya. Karena memang perlu Anda ketahui sebagai mahasiswa baru yang sudah bergabung ke Poltek Parmedan ini, khususnya di program studi manajemen patisserie ini, saya harus menyampaikan bahwasannya pembelajaran kamu ini adalah 70-30. Kalau 70 itu artinya adalah prakteknya 70%, sedangkan 30% itu adalah teorinya. Gak usah mungkin 70 ya, 60 ke 40% aja. 60% itu adalah praktikal yang harus kamu dapatkan sebagai mahasiswa program studi prodi patisserie. Jadi intinya ketika kamu datang seminggu teori, seminggu praktek. Oke. Jadi kenapa gambaran umum tadi itu, gambar pertama, slide pertama dalam pembukaan tadi itu, welcome to manajemen patisserie, gambar mengenai roti dan kue-kue yang ada di sana. Karena memang itulah yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu menjadi ahli di bidang patisserie ini. Oke. Jadi kami berharap dan semua orang berharap di muka bumi ini akan doanya mudah-mudahan segera berakhirlah masa COVID-19 ini. Kita tidak mau lagi berharap ada hal-hal yang baru lagi mengenai pandemi ini, hingga kita bisa belajar normal sedia kala, tetap muka dengan kalian semuanya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ketika kamu masuk memilih prodi patisserie ini, bahkan prodi yang lain juga, belajar di sini, di institusi Poltek Parmedan ini, kamu harus memang banyak prakteknya daripada teorinya. Makanya kenapa ketika kamu diharapkan untuk bisa menjadi seorang yang profesional, inilah yang kita inginkan selama 3 tahun pembelajaran kamu di kampus ini. Oke. Kemudian profil yang berikutnya itu ada cita-cita daripada unit pelaksana program studi ataupun UPPS. Mengembangkan kualitas pendidikan serta mengakomodasi kebutuhan stakeholder, mendorong kembali perubahan terhadap status daripada apa tadi ini ya. Jadi ini hanya profil singkat aja mengenai program studi daripada manajemen patisserie. Selanjutnya visinya adalah menjadikan program studi bidang vokasi yang bermutu, berkompeten, dan berdaya saing yang berkepribadian Indonesia. Jadi seluruh program studi yang ada di Poltek Parmedan ini, karena media bidang vokasi, sudah otomatis kita pengen kualitas, kita juga harus punya daya saing, berkompeten, punya ahli, kesesuaian dengan apa yang didapatkan selama dia belajar 3 tahun di kampus vokasional ini. Oke, dan punya daya saing yang berkepribadian Indonesia. Artinya adalah kita punya pencirian, kita punya budaya dan ciri khas daripada orang-orang Indonesia yang mempunyai kepribadian tata krama yang baik, yang kita tahu memang kita adalah orang Timur, yang mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh dari budaya yang kita sekarang dapatkan ini. Inilah yang menjadi visi daripada program studi manajemen patisserie. Jadi kami tim di Prodi berharap semua mahasiswa khususnya yang ada di Prodi patisserie ini betul-betul menjadi insan yang bermutu, berkompeten, dan berdaya saing yang berkepribadian Indonesia. Kemudian ada misinya. Misinya itulah menyelenggarakan perkuliahan vokasional bidang usaha pastry and bakery. Jadi memang betul-betul selama 3 tahun, kalau saya bilang intinya adalah 2 tahun berturut-turut kamu akan mendalami bagaimana pastry and bakery yang ada di pembelajaran kampus di sini. Jadi kutak-katik seminggu sekali kamu akan terus belajar mengenai teori praktek, dan teori praktek. Makanya ketika nanti kamu akan terjun ke dunia industri, saya pikir itu memang tidak ada masalah bagi kalian. Oke. Jadi inilah yang akan kita selenggarakan, inilah kita akan kuatkan di praktek yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja di industri. Makanya ketika kamu tamat, 3 tahun setelah 3 tahun kamu belajar di sini, ya industri pastry ataupun patisserie ini, baik itu pastry and bakery yang kamu geluti selama kamu belajar di kampus Poltek Parmedan ini, saya pikir itu sudah menjadi selaras dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Hanya saja bagaimana kamu mengadaptasikan apa yang kamu miliki secara
ilmu dan prakteknya dengan dunia nyatanya yang ada di industri, baik itu perhotelan khususnya ataupun yang lainnya di bidang pastry and bakery. Tapi tidak hanya memang pungkiri ya, kita tidak bisa pungkiri juga ketika memang selama 3 tahun kamu belajar mengenai kue roti, bukan berarti ketika kamu tamat kamu nggak bisa memberikan keahlian yang kamu dapatkan, karena memang kamu juga belajar hal-hal yang lain, belajar mengenai komputer, belajar kamu bahasa Inggris dan sebagainya. Ada talenta yang mungkin kamu dapatkan selama kamu belajar, talenta lain yang dalam bahasa terminologinya adalah contingency skill. Ada memang skill yang kamu dapatkan lain dari yang memang kita berikan, kita sampaikan selama kamu 3 tahun belajar mengenai pastry and bakery. Jadi ketika kamu ditanya tamat dari kampus ini, kamu menjadi seorang chef pastry, kamu menjadi seorang supervisor di pastry bakery, itu hal yang biasa. Tapi ketika kamu ditanya, kamu mampu untuk bisa menjadi seorang pengusaha, dan itu yang memang diinginkan oleh menteri kita yang sekarang ini, menjadi seorang entrepreneur muda, itu yang paling ingin kita inginkan. Tapi di sisi lain, karena kamu mempunyai keahlian yang lain, punya body language yang lain, punya hal-hal yang lain yang unik dalam body kamu, maka bisa jadi kamu akan menjadi seorang ahli di bidang yang lainnya, karena kamu punya skill yang lain gitu loh. Jadi kalau ditanyakan kamu bisa menjadi kerja di bidang lain, itu hal yang memang luar biasa. Tapi kalau ditanya kamu menjadi seorang supervisor di bidang pastry and bakery, kamu jadi pengusaha, itulah yang memang kita inginkan, dan itu kepastiannya. Nah, sekarang tinggal tergantung kamu bagaimana menyikapi semua apa yang kamu dapatkan dalam ilmu kamu ini. Baik, yang berikutnya itu mengenai misinya adalah melakukan penelitian vokasional bidang kue dan roti. Jadi selama kamu menuntut ilmu 3 tahun menjadi mahasiswa prodi MPI manajemen patisserie ini, kamu juga akan dilibatkan dalam penelitian prodi, baik itu yang ada di institusi sendiri maupun dengan kabupaten, daerah lain, dengan masyarakat lain, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Oke. Biasanya 7 kabupaten ya, beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara inilah yang kita giatkan. Tapi memang kementerian kita untuk saat ini memfokuskan kita mengadakan penelitian ataupun pengabdian masyarakat ini yang melibatkan mahasiswa langsung, itu ada di 7 kabupaten yang mengitari Danau Toba, yang menjadi super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah kita untuk saat ini. Jadi kalian juga ketika menjadi mahasiswa, kami di prodi, para dosen dan admin yang ada di pastry akan mengajak kamu untuk bisa bersama-sama dalam mengelola kue dan pastry ini, tidak hanya di belajar mengajar di kampus, di institusi, tapi juga kamu akan sama-sama berkolaborasi dengan masyarakat, dengan kami yang di kampus ini. Oke, jadi kamu tidak hanya berputar hanya belajar dan praktek di dapur, tapi juga akan kami bawakan untuk bisa ikut dalam meneliti bidang kue dan roti ataupun pengabdian masyarakat di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Memang kamu tidak dilibatkan semuanya, jadi memang kita bergantian siapa saja yang akan ikut terlibat dalam pengabdian ataupun penelitian di prodi ini. Makanya belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, karena dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjak bumi ketika bekerja, berusaha untuk yang terbaik, bukan artinya memberikan yang negatif. Berusaha yang terbaik itu untuk diri kita, bagaimana kita dinilai oleh orang lain untuk bisa menjadi pribadi yang baik, untuk bisa diikut sertakan dalam hal-hal yang positif dalam pengembangan kepribadiannya kalian. Selanjutnya itu adalah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini tadi lanjut ya, berselang dengan ada penelitiannya juga, ada pengabdian masyarakat juga. Jadi ketika kami juga mengajari kamu membuat orderan kue, nah kita juga di institusi ini tidak boleh berdiam diri saja di kampus, tapi kita juga harus keluar memberikan pengarahan kepada orang-orang lokal, masyarakat, untuk bisa memberikan sharing, care and share terhadap apa yang sudah kita punya ini di kampus ini, dan sekaligus memang memperkenalkan tentang kampus kita ini, apa yang kita buat selama ini. Karena memang kita masih terus untuk bisa menjadi kampus yang memang banyak dikenal oleh orang gitu loh. Kalau kita bilangkan seperti Universitas Indonesia, Gajah Mada, kemudian USU yang di Medan di Sumatera Utara ini mungkin udah pada tahu semua. Tapi kita di bawah naungan kementerian, salah satu
universitas yang di bawah naungan kementerian. Jadi mau tidak mau dia tidak bisa sama dengan FIMOS-nya dengan universitas yang lain. Jadi itulah yang harus kita buatkan juga. Maka dari itu pengabdian masyarakat ini dengan penelitian sangat diperlukan dalam hal meningkatkan institusi daripada Politeknik Pariwisata yang kita cintai ini. Kemudian ada mengembangkan kerjasama dalam usaha kopi dan roti dalam maupun luar negeri. Dan ini terkait juga dengan kurikulum yang sudah kita punyai. Tadi sudah di depan ada pengabdian, penelitian. Nah, di sini juga ada kerjasama. Jadi kerjasama kita juga bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, untuk di luar negeri sudah ada beberapa student exchange yang kita punyai, itu ada di Pahang kemarin di Malaysia. Nah, hari ini dengan masa-masa ya kita nggak usah bilang ini sulit, dengan masa-masa yang memang pembaharuan seperti ini, kita memang harus melihat dengan keadaan seperti ini yang kita harus bijak juga bagaimana kita bisa melaksanakannya untuk masa-masa pandemi ini. Jadi untuk sementara memang kerjasama ini di bidang produk pastry and bakery ini kita nggak bisa juga melaksanakan total keseluruhan secara fisik karena memang untuk saat sekarang ini kita memang dilarang untuk bisa bertatap muka directly dengan siapapun, apalagi kalau kita nggak tahu bagaimana situasinya. Maka dari itu kita sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu dengan cepat dan kita bisa mengeksplor apa yang menjadi misi dan visi daripada Poltekpar ini. Yang terbarukan informasi yang saya bisa sampaikan kepada mahasiswa sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, bahwasannya kita juga punya kerjasama dengan beberapa organisasi keahlian dalam bidang pastry and bakery, yaitu ada di ICA-nya juga, di Indonesia Chef Association. Kemudian yang terkhusus itu adalah di Pastry Alliance ya. Jadi ada IPA, Indonesia Pastry Alliance, itu yang paling besar alliance itu untuk organisasi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita sudah ada yang berpusat di Jakarta, tapi kebetulan sekretariatnya itu ada di Bali. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada halangan ini, kamu juga akan mendapatkan general stadium dari punggawa-punggawa pastry and bakery atas nama IPA organisasi ini. Jadi dalam waktu dekat ketika pembelajaran ini akan berlangsung, kami bawakan langsung yang pasti memang masih secara virtual untuk bisa mendengarkan apa sih yang kamu pilih ini, apa sih ya sekarang yang kamu dambakan ini, yang kamu pilih di program studi patisserie ini, mau kemana sih kamu? Karena saya juga meyakini, karena juga saya alumni dari sini, keyakinan saya adalah kalau kamu itu memilih ini mungkin masih ada dorongan dari orang lain, bukan dari hati kecilnya kamu untuk memilih program studi ini. Jadi saya berharap ketika nantinya kamu diberikan wejangan dari orang-orang pakar dari pastry bakery ini, mungkin akan bertambahlah sayangnya kamu, cintanya kamu terhadap apa yang sekarang kamu pilih ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini profil lulusan. Jadi profil lulusan ini nama-namanya mungkin di antara kamu yang memilih di program studi ini ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi inilah saya menyampaikan kalau inilah profil lulusan kalian yang memilih program studi manajemen patisserie. Artinya apa? Ini bahasanya bahasa terminologi bahasa ya, bahasanya pastry. Kalau saya bilang kan ini bahasa Inggris ya mungkin lebih banyak ke bahasa Inggrisnya. Jadi kamu akan bisa menjadi seorang supervisor di pastry and bakery enterprise ya, ataupun perusahaan pastry and bakery. Jadi supervisornya, chef de partie itu adalah supervisornya pastry and bakery. Jadi kalau kamu lulus, kamu bisa langsung menjadi seperti ini. Tapi bukan berarti ketika kamu lulus bisa langsung mendapatkan ini, enggak gitu loh. Tapi yang pasti adalah sampai jenjang yang paling besar pun kamu akan mendapatkan hal yang lebih bagus lagi, menjadi seorang pastry chef, pastry baker dan sebagainya. Karena itulah tujuan utama kamu untuk bisa memilih program studi ini di kampus Poltekpar Medan. Oke. Kemudian pastry product, kreator, developer, dekorator. Nah, ini adalah kalian kamu semua ini, chef baker. Saya pikir kalau kamu mendapatkan ini dalam kurun waktu 3 tahun, 5 tahun, ini hal yang biasa. Tapi ketika kamu yang terakhir ini menjadi seorang bakery and pastry entrepreneur, itu hal yang luar biasa. Tadi yang di awal sudah saya sampaikan sama kamu semuanya,
ketika negara ini juga membutuhkan seorang entrepreneur muda di bidang usaha, yang hari ini saya menyampaikan di bidang usaha pastry and bakery itu luar biasa sekali. Jadi itulah keinginan kita, itulah cita-cita kita. Kenapa kita menginginkan seperti ini? Karena memang kamu semua harus membuka lapangan pekerjaan. Kalau kamu pergi untuk mencari seorang chef de party, pergi menjadi seorang pastry product dan sebagainya, saya pikir itu akan bisa kamu dapatkan soon as possible, secepat mungkin ketika memang kamu tamat dari kampus ini. Tapi memang ketika kamu pengen menjadi seorang entrepreneur, maka kita akan berada dalam lingkaran berusaha yang dari bawah, dalam tanda ya kutip, mungkin merangkak dari hal yang paling kecil sampai bisa menjadi yang paling besar. Kebetulan di samping gambar ini, kamu bisa melihat picture ini adalah alumninya pastry tahun 2017, 16-17. Beliau ini sekarang berada di Binjai membuka pastry di sana. Jadi namanya Lubis Pastry ya. Kebetulan dia marga Lubis, jadi Lubis itu marganya dipakai dia sebagai brand produk pastry-nya beliau. Jadi hari ini Anissa Lubis ini sekarang udah buka pastry, jadi kami bangga sebagai pengajarnya. Mudah-mudahan usaha yang sekarang ini sedang beliau kejar, karir yang sekarang ini dia impikan ini akan semakin bagus, bisa amanah dan menjadi yang terbaik dalam hal apapun dia. Kita nggak bisa dulu mengatakan yang paling bagus dan sebagainya, tapi ini hal yang terbaik, baik dan terus baik. Oke. Dari sini pula kita merasa bangga. Bangga itu bukan hanya untuk pribadi kita ataupun kami yang di Prodi, tapi juga bangga untuk Prodi juga. Kenapa? Karena dari penilaian untuk akreditasi program studi, maka nilai daripada alumni yang punya usaha seperti ini itu luar biasa baiknya gitu loh. Makanya Kak Anissa Lubis ini sering kita panggil beliau ini untuk memberikan wejangan kepada mahasiswa baru tentang bagaimana untuk meniti karir dalam bidang pastry and bakery ini. Sebelum saya lupa juga, buat kamu yang memang memilih program studi di sini, saya pikir kamu ya bukan bahasa bangga itu bukan bangga yang negatif, tapi sama-sama harus kita aware, kita jaga bersama-sama, termasuk kamu yang menjadi mahasiswa baru sekarang ini, bahwasannya program studi pastry ini adalah program studi unggul ya, dengan dengan support dari manajemen dan teman-teman yang ada di tim Prodi. Tahun 2021 ini kita sudah mendapatkan predikat akreditasi unggul untuk program studi. Mudah-mudahan ke depan institusi juga mendapat predikat yang sama dengan apa yang sudah kita miliki saat ini di seluruh program studi yang ada di Politeknik Pariwisata Medan. Oke. Jadi ini dia, dan kami berharap akan muncul lagi lubis-lubis yang baru untuk bisa membuka, untuk bisa memberikan pengabdiannya mengenai ilmunya untuk bisa menjadi pengusaha. Kita tidak bisa langsunglah mengatakan pengusaha yang besar, mulai dari yang kecil agar mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Oke. Jadi ini menjadi support buat kamu ketika memang sekarang kamu sudah bergabung di manajemen patisserie ini. Nah, ini juga sama prestasi yang diraih oleh para mahasiswa. Ini kalau kamu baca di bawahnya gold medal salon kuliner, silver medal. Tidak ada lokal championship ya, tidak ada lokal pertandingan ini semua pertandingan dalam bentuk internasional semuanya. Bahkan sudah ada yang dapat gold medal, dan ini juga menjadi penilaian yang sangat bagus, prestasi yang sangat bagus buat kita di prodi ini untuk bisa memberikan yang terbaik, mengharumkan nama program studi. Dan prodi yang lain juga sama seperti kita di prodi ini berjuang untuk bisa memberikan nama, memberikan nilai value kepada prodi khususnya dan kepada institusi Politeknik Pariwisata Medan pada umumnya. Jadi inilah memang yang harus kita kembangkan. Nah ini ketika mahasiswa bertanding di Jakarta salon kuliner, dan kita juga kemarin sudah mendaftarkan untuk ikut kejuaraan yang berikutnya itu ada di Bali, tepat itu tahun 2019 ketika memang pandemi ini bukan tidak bisa stop, tapi memang dia semakin meluas. Akhirnya kompetisi ini ditunda dan sampai sekarang memang belum ada lagi
kompetisi dalam bentuk apapun dibilang kuliner ini, pastry bakery ini diadakan di Indonesia. Dan kita juga udah planning membawa beberapa mahasiswa yang terbaik dalam segala hal kita pilih dan didampingi oleh dosen pendamping untuk mengikuti kejuaraan yang ada di seluruh di internasional. Bahkan kita pun bisa ikut ke negara manapun kalau memang nanti ada dana yang diberikan oleh pimpinan ataupun institusi ini. Jadi ini juga sebagai apetitnya kamu, meningkatkan selera kamu untuk bisa memang benar-benar memilih prodi ini, karena memang tidak hanya kamu belajar terus selama 3 tahun, jadi ini juga menjadi cambuk buat kalian semuanya. Ketika memang kamu sudah bergabung, inilah yang kamu dapatkan, inilah yang kamu inginkan gitu loh. Jadi berjuanglah semaksimal mungkin, karena satu di antara semuanya, antara kamu semua yang ada di perkelas nantinya, kamu adalah merupakan pesaing, okay? Jadi kalau kamu sekarang berteman selama 3 tahun, tanpa disadari kamu juga menjadi pesaing satu di antara lainnya. Tapi yang positif, berteman adalah berteman di sisi lain, kawan adalah kawan di sisi lain, kerabat adalah kerabat. Tapi ketika berjuang untuk mendapatkan yang terbaik, kamu harus sama-sama berjuang, kamu sama-sama harus berkompetisi satu di antara semuanya. Oke, jadi ini sangat baik buat kalian. Ketika sekarang mereka juga mendapat sertifikat, mereka ada di sini, ini memudahkan kalian semuanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan, bekalnya yang sangat bagus, bekal yang sangat luar biasa yang bisa kamu dapatkan ketika kamu tamat dari sini untuk bisa melamar pekerjaan. Oke. Nah, ini kegiatan kita, kegiatan yang selama ini sudah ada, dan ini foto yang diambil sebelum ada renovasi, dan saya pikir gedungnya ini sudah direnovasi. Kamu akan melihat lagi, akan lebih senang lagi ketika kamu akan praktek. Tapi untuk sementara bersabar dulu, untuk sementara banyak-banyak berdoa. Tidak ada satupun manusia yang di muka bumi saat sekarang ini yang tidak berdoa untuk bisa memberikan yang terbaik kepada dunia ini, dunia ciptaan Tuhan ini, agar kita bisa normal kembali untuk bisa belajar mengajar. Jadi ini situasi di mana kita ambil sebelum pandemik ya. Nah, inilah proses belajarnya. Jadi ada briefing pagi, ada morning briefing, ada afternoon briefing, jadi ada opening briefing, ada closing briefing. Jadi ketika kamu praktek, kamu bersih, pulang juga bersih, seperti inilah kita kegiatannya. Jadi kalau kamu yang ada belajar di sekolah vokasional SMA dulunya, mungkin kali ini tidak terlalu aneh buat kamu, ini udah biasa. Tapi kamu yang dari jurusan lain, mungkin di SMA, yang biologi, yang fisika, yang yang IPS yang juga, ya ini hal yang baru buat kamu. Tapi bukan menjadi kamu ketinggalan, tidak. Nanti kita akan buktikan kalau yang dari SMA itu juga akan mampu untuk bisa menyusul rekan-rekannya yang memang tamat dari SMK, yang memang secara teori mereka akan mengetahui duluan mengenai program studi ataupun ilmu yang mereka geluti ini. Nah, ini juga, jadi seperti inilah kalian, kita banyak. Nah, ini ruang utama daripada dapur kita. Kita punya ada 3 ruangan, 4 ruangan sekarang ini. Jadi ini semua akan terpecah, dibagi di masing-masing ruangan, terkonsentrasi untuk membuat berbagai macam jenis produk roti dan kue. Jadi sebelum itu dimulai, kita akan briefing, kita akan melaksanakan apa yang kita inginkan ketika setiap hari briefing seperti ini, apa yang kita capai dan sebagainya. Jadi ini interaksi yang sangat baik, yang memang keharusan yang kita laksanakan di kampus ini. Saya pikir bukan hanya program studi pastry aja, jadi semua prodi seperti ini setiap paginya. Jadi udah terbiasa sama kalian, dan kita masuk juga jam 7.30, kita masuk jam 6, biasanya ada yang dari Binjai, itu pagi-pagi udah langsung berangkat dari Binjai untuk bisa masuk kemari. Oke. Nah, ini tadi ada pelatihan yang didapatkan. Oke, nanti seperti ini juga, jadi nggak hanya belajar dari kami saja. Nah, itulah tadi gambaran besar mengenai prodi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini di 30 menit ini bisa membangkitkan kamu untuk berkeinginan terus semangat belajar melanjutkan di program studi patisserie ini. Terima kasih sekali lagi kepada kamu yang sudah memilih prodi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kamu pilih ini itu menjadi pilihan yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, kita berdoa mudah-mudahan cepat berlalulah pandemi ini, biar kita bisa langsung tatap muka kepada kalian semuanya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di prodi patisserie. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Horas.